Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi kita pada bab trigonometri dan kita akan masuk pada materi aturan sinus dan aturan kosinus. Namun, sebelum kita masuk pada aturan sinus dan aturan kosinus, kita akan bahas dulu mengenai jurusan 3 angka. Nah, kenapa kita harus pelajari tentang jurusan 3 angka? Karena jurusan 3 angka adalah salah satu materi yang nanti akan menjadi dasar pembuatan model matematika dalam soal-soal aturan sinus maupun aturan kosinus yang biasanya nanti berhubungan dengan masalah kontekstual. Nah, di sini jurusan 3 angka itu digunakan untuk membuat sebuah pemetaan. Jadi, biasanya berhubungan dengan masalah kontekstual, perjalanan atau sebuah pergerakan yang nanti akan dibawa ke dalam bentuk model matematika berupa segitiga. Nah, ini nanti yang akan mewakili model matematika untuk aturan sinus dan aturan kosinus. Sehingga kita perlu tahu dulu apa itu jurusan 3 angka, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana nanti kita bisa membentuk segitiga dalam jurusan 3 angka ini. Oke, kita perhatikan dulu untuk definisinya ya. Jadi jurusan 3 angka adalah pengkoordinatan sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek lain dengan ukuran yang dipakai di sini adalah R atau jarak dan sudut yang diukur dari arah utara dan searah dengan jarum jam untuk perputarannya. Penulisannya menggunakan alfa dan menggunakan 3 digit. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari jurusan 3 angka, di mana dia ditulis dalam 3 digit angka. Contoh, di sini adalah 45 derajat. Nah, angka yang kurang dari 100 itu akan ditulis dalam 3 digit. Jadi kalau misalnya 45 ya berarti 045. Nah, saat ada arah 045 itu berarti kita tahu bahwa dia ditulis menggunakan jurusan 3 angka. Nah, bagaimana mentransformasikan atau menggunakan jurusan 3 angka? Kita akan mengambil contoh pertama. Di sini ada Andi pergi ke rumah Sari yang arahnya 45 derajat sejauh 2 km. Kemudian pergi ke rumah Haris yang arahnya 150 derajat sejauh 3 km. Nah, lalu bagaimana cara menggambarkan segitiganya dari soal ini? Jadi, soal ini nanti akan dibawa ke dalam bentuk model matematika, yaitu segitiga. Karena kita kan sedang belajar trigonometri, tentu saja semuanya nanti akan dibawa ke bentuk segitiga. Tetapi, perlu jadi catatan bahwa tidak selalu segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi, kita sudah mulai bergeser. Kalau pada materi sebelumnya, di sinus, kosinus, tan, sekan, kosekan, dan kotangan kita selalu menggambar segitiga siku-siku. Nanti di sini kita akan menggambar segitiga yang tidak hanya siku-siku. Jadi nanti bisa ada segitiga tumpul maupun segitiga lancip. Nah, sekarang kita bahas dulu berkaitan dengan jurusan 3 angka itu sendiri. Jadi jurusan 3 angka itu 0 derajatnya adalah arah utara. Nah, ini. Jadi diukur dari arah utara. Jadi kalau pada sumbu Kartesius itu kan diagram Kartesius gitu ya, pada pembuatan sudut normal 0 derajat itu kan biasanya ada pada sudut sumbu X gitu ya, jadi sumbunya adalah 0 derajat. Tetapi nanti di aturan jurusan 3 angka ini dia adalah arah utara atau sumbu Y. Jadi 0 derajatnya tidak berada di sumbu X tetapi di sumbu Y. Dan perbedaan kedua, kalau di sudut biasa itu arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, dan nanti kalau di berlawanan arah seperti ini. Nah, oh ini kebalik. Sepertinya ada mirroring di kamera Bapak. Jadi ya gini ya. Seperti itu. Kalau untuk sudut biasa. Nah, nanti di sini dia akan kebalikannya, searah dengan jarum jam. Jadi kalau yang normal sudut itu berlawanan arah, nanti yang jurusan 3 angka itu searah dengan jarum jam.
Nah, kita lihat contoh yang tadi. Jadi, Andi pergi ke rumah Sari arah 0,45 derajat sejauh 2 km. Yang dilakukan pertama adalah kita akan membuat satu titik awal, anggap saja titiknya di sini. Lalu ini sebenarnya hanya sebuah garis bantu saja gitu ya, garis bantu untuk menunjukkan arah utara atau 0 derajatnya nanti ada di sini. Kemudian buatlah sebuah titik dan beri nama A, beri petunjuk arah utara. Kemudian langkah kedua, garis arah utara tersebut buatlah sudut sejauh 0,45 gitu ya. Jadi karena di sini 45 derajat, maka kita akan buat sudut sejauh 45 derajat. Nah, ini kebalikannya. Kalau sudut asli itu kan arahnya ke sini gitu ya, berlawanan arah jarum jam. Tapi untuk jurusan 3 angka itu kebalikannya. Jadi arahnya searah jarum jam. Sejauh 45 derajat. Kemudian buat garis dari titik A ke titik kedua. Jadi dari sini itu kan 45 derajat, tarik garis ke sini, set ke sebuah titik. Ya, kebetulan kan tadi perginya ke rumahnya Sari, berarti kita anggap saja sebagai S sejauh 2 km. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Titik awal arah utara 45 derajat, lalu tarik garis. Seret. Nah, sejauh 2 km. Ini hanya permisalan juga gitu ya, kita tidak harus menggambar 2 km, ini hanya permisalan saja. Lalu sampai di titik S, kita buat lagi penanda arah utara. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Set. Nah, seperti itu. Kemudian, setelahnya kita baca soal kedua. Jadi, setelah dari rumah Sari, dia pergi ke rumah Haris dengan arah 150 derajat sejauh 3 km. Nah, jadi nanti dari rumah Sari, awalnya ini ya, rumah Sari, berarti nanti kita akan buat sudut sebesar 150 derajat, tapi yang searah jarum jam ke sini, set. Kemudian nanti kita tarik garis juga, sehingga nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, jadi di sini 150 derajat, terus nanti ini panjangnya 3 km. Dan nanti sampai di H kita kasih titik lagi, lalu kita tanda panah ke atas. Kalau misalnya nanti ada soal lanjutan, tetapi kalau tidak pun mungkin akan lebih baik kita kasih tanda panah seperti ini. Yang fungsinya adalah menandakan arah utara atau sudut nolnya pada jurusan 3 angka. Nah, nanti langkah kelima, karena ini nanti berhubungan dengan trigonometri, maka sketsa yang dibuat adalah segitiga. Tadi kan kita sudah buat gambar seperti ini. Nah, berarti nanti kita tinggal tambahkan garis. Seret. Nah, nanti akan terbentuk sebuah model matematika bentuk segitiga gitu. Dan nanti kita juga bisa melengkapi sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi begini, sudut sini dan sini, yang ini itu kalau dijumlahkan 180. Nah, nanti di sini juga 180. Nanti di sini juga sama. Ini dengan ini itu jumlahnya 180. Gitu. Jadi kita bisa lihat nanti ada beberapa sudut yang bisa terbentuk. Nah, ini ya. Jadi kalau di sini 45, berarti nanti sudut yang di sini adalah 135. Kemudian karena ini adalah 180, satu lingkaran penuh, berarti 135, 150, sisanya adalah 75. Di sini adalah 30. Dan sementara itu yang bisa bisa digunakan gitu ya, dicari. Tapi nanti dalam beberapa soal kita bisa menentukan sudut-sudut lain, contohnya sudut di sini dan di sini juga nanti bisa ditentukan. Tapi itu adalah salah satu penggunaan dari jurusan 3 angka. Jadi bagaimana kita akan menggambar sebuah segitiga berdasarkan gambar yang ada di soal cerita gitu ya. Tapi aturan yang digunakan adalah jurusan 3 angka. Oke, Bapak akan berikan satu contoh tambahan. Jadi kalau tidak salah di modul terdahulu, itu ada sebuah soal seperti ini. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A jam 7 sejauh dengan arah 0,30 derajat dan tiba setelah 4 jam bergerak. Kemudian pukul 12 bergerak kembali ke C dengan haluan 150 derajat. Nah, tiba di pelabuhan C jam sekian. Kecepatan rata-ratanya seperti apa? Ini nanti silakan kalian bisa selesaikan sendiri, tetapi yang perlu Bapak sampaikan di sini adalah bagaimana kita menggambar jurusan 3 angkanya. Jadi ini ada di modul 14 nomor 9. Nah, ini memang
sempat belum kita bahas karena memang nanti kita harus tahu dulu apa itu jurusan 3 angka. Oke, kita akan praktekkan ya. Jadi anggap saja nanti ada A, B, dan C. Dari A ke B itu adalah 30 derajat, lalu dari B ke C itu 150 derajat. Oke, kita akan praktekkan langsung. Ya. Jadi seperti yang tadi ada di soal, berarti pertama kita beri dulu titik A gitu ya. Anggaplah aja di sini titik A. Ya. Titik A, lalu kita kasih tanda panah ke atas. Nah, kemudian dari titik A dia menuju B dengan arah 30 derajat. Berarti dari B, dari A itu nanti kita akan buat sudut sebesar 30 derajat, kemudian tarik ke atas sebuah garis. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat. Gitu. Nah, nanti dia sampai di titik B. Kita tarik lagi arah utaranya. Nah, dari titik B dia melanjutkan dengan sudut 150 derajat. Nah, 150 derajat itu kan tumpul. Berarti lebih dari 90 ke sini. Bapak tidak menggunakan alat bantu seperti busur ya. Tapi kalau kalian nanti membuat atau mengerjakan soal seperti ini, Bapak harap menggunakan busur agar lebih mudah. Nah, seperti itu. Sampai di titik C. Oke, seperti ini. Set. Nah, di sini adalah 150 derajat. Sehingga karena di sini 30 berarti nanti di sini jumlahnya adalah ini dan ini harus 90 gitu, harus 180. Berarti nanti di sini sudutnya adalah 150 derajat. Nah, sekarang berapa di sini? 150 tambah 150 300, berarti nanti sudut B itu adalah 60 derajat. Seperti ini. Dan kita buat segitiga seperti ini. Set. Oh, maaf, garisnya salah ke bawah. Nah, seperti ini ya. Anggaplah seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lengkapi. Nah, ini juga bisa kita cari di sini berapa sudutnya. 150, berarti di sini adalah 30 derajat juga. Tetapi bukan berarti kalau di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Itu tidak selalu, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, di dalam soal ini, kebetulan kan bagian sini adalah 60 derajat. Sebenarnya nanti di sini kita akan mencari jarak gitu ya, kalau boleh dibilang 4 jam berjalan, bergerak, kembali, kecepatan rata-ratanya 50 mil per jam. Nah, itu dia. Jadi nanti kita akan cari berapa panjang dari ini. Kemudian panjang sisi-sisinya ya, jadi karena 50 mil per jam, berarti kalau dia setelah 4 jam bergerak, berarti kan dia menempuh 200 mil gitu loh. Kalau di sini jam 12 melanjutkan lagi, sampai pukul 20, berarti berapa jam, nanti berapa mil. Gitu loh. Intinya sih nanti seperti itu, sehingga nanti kita akan dapatkan bentuk segitiga, terus nanti kita bisa selesaikan. Nah, nomor 9 nanti kita selesaikan dengan perbandingan segitiga siku-siku harusnya, tetapi nanti kita lihat lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan jurusan 3 angka. Jadi jurusan 3 angka di sini adalah sebuah pengkoordinatan yang nanti akan membantu kita membuat model matematika dalam bentuk segitiga. Entah itu nanti segitiga tumpul, lancip, ataupun siku-siku. Tetapi nanti itu bisa membantu kita untuk membuat model matematika. Kemudian sebelum kita masuk materi aturan sinus dan kosinus, ada beberapa hal yang perlu Bapak jelaskan, yaitu nilai sin, cos, tan untuk sudut-sudut, jumlah, dan selisih. Kebetulan materi ini ada di kelas 11, sehingga nanti untuk kelas 10 itu belum dapat. Jadi berapa nilai sin, cos, tan kalau sudutnya 15 dan 75. Nah, di sini Bapak tuliskan saja di tabel untuk nilai-nilainya. Jadi untuk sin 15 adalah akar 6 min akar 2 per 4. Sedangkan yang 75 akar 6 plus akar 2 per 4. Sedangkan kalau cos itu kebalikannya. Sedangkan kalau untuk tan nilainya adalah 1 min sepertiga akar 3 per 1 plus sepertiga akar 3 untuk yang 15 derajat. Dan yang 75 adalah kebalikannya, 1 plus sepertiga akar 3
per 1 min sepertiga akar 3. Ini nanti yang akan digunakan. Dan ada pendekatan nilai untuk akar 2 adalah 1,4, akar 3 adalah 1,7, dan akar 6 adalah 2,4. Fungsinya di mana? Nah, ini nanti ya di sini. Jadi untuk beberapa soal kontekstual, kita kan tidak mungkin menghitungnya dalam bentuk akar. Jadi nanti nilai yang digunakan adalah nilai pendekatan. Tetapi sekali lagi, tabel ini nanti digunakan untuk bentuk-bentuk sudut yang boleh dibilang agak beda gitu ya, karena kalian mungkin baru mempelajari untuk sudut-sudut istimewa 0, 45, 60, 90. Nah, nanti yang 15 dan 75 kalian bisa berpatokan pada tabel ini. Oke, itu saja untuk pengenalan kita berkaitan dengan jurusan 3 angka. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya dengan mempelajari aturan sinus. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.